Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, setelah masa hiatus selama 1 bulan, akhirnya cerita One Piece benar-benar akan memasuki saga terakhir atau final saga. Yap, seperti yang kalian lihat pada manga One Piece chapter 1054 yang baru saja rilis kemarin, kekacauan di dunia One Piece semakin tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah dunia. Mulai dari pergerakan kelompok bajak laut rambut merah yang menjadi sorotan di chapter 1054, dan berita besar mengenai pembunuhan sang raja dari kerajaan Alabasta yang dituduhkan kepada Sabo saat pertemuan rivalry berlangsung. Yap, sudah sangat jelas apa yang terjadi selama ini akan mengarah pada sebuah gelombang besar. Gelombang yang akan membawa sebuah pertempuran besar. Artinya, cepat atau lambat, perang yang tidak diinginkan oleh pemerintah dunia yaitu perang tahta akan segera dimulai. Lalu keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah dunia untuk melawan para bajak laut dan organisasi Revolutionary Army? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Anime OP untuk kalian yang ingin informasi tambahan mengenai SBS, databook, teori singkat, dan fakta menarik seputar dunia One Piece. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Pada manga One Piece chapter 690, Trafalgar di Waterloo pernah menyinggung bahwa akan ada gelombang besar yang akan datang bersamaan dengan datangnya sebuah era baru yang hebat. Law juga menilai bahwa dia akan menghancurkan penghalang dan tidak ada yang bisa memperbaiki penghalang tersebut. Kemudian, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan perkataan Gorosei pada manga One Piece chapter 908. Salah satu dari Gorosei mengatakan bahwa akan ada sebuah gelombang besar yang tidak bisa mereka hindari lagi. Itu artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dunia harus menghadapinya. Dari sini sudah sangat jelas penghalang yang dimaksud oleh Law pada manga One Piece chapter 690 adalah para Yonko yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi para bajak laut generasi terburuk atau 11 supernova untuk merebut tahta yang telah ditinggalkan oleh Goldie Roger lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan saat ini, kita semua bisa melihat bagaimana aliansi yang dibentuk oleh Law dan Luffy telah berhasil mengalahkan 2 dari 4 Yonko yang ada. Bahkan, diangkatnya Luffy menjadi Yonko baru menjadi bukti nyata jika kekuatan Luffy sangat berpengaruh besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Selain itu, jelas berita diangkatnya Luffy menjadi seorang Yonko baru akan menimbulkan pergerakan dari berbagai pihak yang ada di dunia One Piece, termasuk organisasi kriminal yang paling berbahaya di dunia One Piece, yaitu Revolutionary Army. Nah, sedikit flashback, pada manga One Piece chapter 432, Revolutionary Army pertama kali disebutkan oleh Monkey D. Gap bahwa ayah Luffy adalah seorang tokoh pemimpin Revolutionary Army. Menariknya, ketika itu Nico Robin mengatakan jika Revolutionary Army adalah organisasi yang paling beringas. Mereka secara terang-terangan menentang kekuatan dari pihak pemerintah dunia. Jelas, tentu saja hal ini akan sangat mengganggu eksistensi dari pemerintah dunia. Apalagi perlawanan yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan para anggota Revolutionary Army bukan hanya sekedar bertarung melawan pemerintah dunia, layaknya para bajak laut saat melawan para angkatan laut dan agen pemerintah dunia, melainkan lebih terorganisir dari hal itu, yaitu menyebarkan sebuah paham ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi yang dipegang oleh pemerintah dunia. Dan yang lebih parahnya lagi, ideologi ini disebarkan oleh Dragon dan para anggotanya ke berbagai kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia hingga menimbulkan sebuah pemberontakan. Dan ketika kerajaan tersebut jatuh, maka pihak Revolutionary Army akan mendirikan sebuah pemerintahan boneka dari kerajaan tersebut. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army ini telah berhasil merebut berbagai wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, telah berhasil mereka kuasai. Jelas, hal ini membuat pihak pemerintah dunia sangat marah. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menegaskan perkataan Corazon pada manga One Piece chapter 764 bahwa orang-orang yang memiliki inisial D adalah musuh alami para dewa. Mereka akan membawa sebuah badai besar yang akan mengguncang dunia One Piece.
Nah, dari sini rasanya masuk akal jika tensi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei tidak akan sembarangan, karena seperti yang dikatakan oleh Oda, bahwa chapter 1054 akan menjadi awal dimulainya final saga dalam cerita One Piece. Ya, meskipun organisasi Revolutionary Army ini jarang diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, tetapi setiap pergerakan dari organisasi ini sangat berperan penting dan memiliki pengaruh besar bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Apa yang dilakukan oleh Sabo pada manga One Piece chapter 1054 ketika dia menghancurkan monumen Cakar Naga yang menjadi sebuah simbol para bangsawan dunia menjadi bukti paling nyata jika Revolutionary Army akan melakukan sebuah pergerakan besar. Bahkan di akhir chapter 1054, salah satu anggota Revolutionary Army berteriak dengan sangat lantang, pengaruh Kaisar Api yaitu Sabo terasa sampai dunia bajak laut. Dengan kata lain, hal ini akan memancing para bajak laut untuk melawan pemerintah dunia. Yap, tugas yang sangat amat berat yang dipikul oleh Sakazuki Akainu sebagai seorang Fleet Admiral baru bukan hanya para bajak laut yang menjadi fokus utama saat ini, melainkan organisasi Revolutionary Army juga menjadi fokus utama. Apa yang dilakukan oleh para komandan Revolutionary Army di Tanah Suci Mary Joyce tidak akan dibiarkan saja oleh Sakazuki Akainu. Akainu mengatakan bahwa dirinya tidak peduli mereka akan menyerang dari mana. Yang jelas, Sakazuki Akainu akan menyerang balik pihak-pihak yang berani menentang pemerintah dunia dan juga angkatan laut dari segala arah. Artinya, sudah sangat jelas kedatangan sang admiral baru yaitu Ryukugyu ke negeri Wano akan menjadi sebuah pemicu perang. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika Monkey D. Dragon dan para komandan Revolutionary Army yang lainnya akan bergerak menuju ke negeri Wano. Nah, mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya bagi para nakama, kenapa Revolutionary Army bergerak menuju ke negeri Wano? Jawabannya ada pada manga One Piece chapter 593. Yap, perlu diingat, pada manga One Piece chapter 593, Revolutionary Army menyebutkan jika Nico Robin adalah Light of Revolution atau cahaya revolusi. Dan apabila kita analisa, maksud dari cahaya revolusi adalah harapan dari organisasi Revolutionary Army. Bahkan organisasi Revolutionary Army sampai mencari keberadaan Nico Robin selama 10 tahun lamanya untuk menemukan Nico Robin. Artinya Nico Robin saat ini menjadi incaran dari berbagai pihak. Jelas hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama oleh Monkey D. Dragon, karena bagi Revolutionary Army, Nico Robin adalah sebuah harapan untuk menghancurkan sebuah kekuasaan pemerintah dunia saat ini. Ya, Nico Robin adalah orang yang tersisa yang mampu membaca tulisan kuno Poneglyph bersama Kozuki Sukiyaki. Artinya mereka berdua adalah kunci untuk mengungkap kebenaran yang telah disembunyikan oleh pemerintah dunia pada masa abad kekosongan atau Void Century. Dan hal ini seolah mempertegas perkataan Sengoku pada manga One Piece chapter 957. Jika negeri Wano adalah pematik kekacauan besar yang terjadi selama ini. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sebuah perang besar, perang yang akan melibatkan Revolutionary Army di negeri Wano. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.